Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek charter kita, yaitu berjudul Sistem Informasi Bank Sampah berbasis website. Next. Yang pertama yaitu deskripsi informasi umum terkait dengan proyek, yaitu nama proyek kita, Sistem Informasi Bank Sampah berbasis website, dengan dampak dari proyeknya yaitu mengurangi penumpukan sampah anorganik dan menjadikan sampah memiliki nilai jual. Next. Nah, sebelum itu marilah kita perkenalan terlebih dahulu, yaitu saya Aura Sakita Asila, nomor absen 4, kemudian internnya Najijika Kurniawan, nomor absen 10, Salma Anissa, nomor absen 23, dan Tisha Eliana, nomor absen 26. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan tentang tim, proyek, dan juga perannya. Yang pertama yaitu saya sebagai project manager, memiliki peran desainer dan front end. Kemudian seperti yang terlihat, ada nomor telepon dan email yang dapat Anda hubungi. Kemudian ada internnya Nadijika Kurniawan sebagai desainer, memiliki peran front end dengan nomor telepon dan email seperti yang tertera. Kemudian sama Anissa sebagai programmer, memiliki peran back end dengan nomor telepon dan juga email seperti yang tertera di slide. Selanjutnya yaitu yang terakhir Tesha Eliana sebagai programmer dengan peran back end, dan untuk nomor telepon dan juga email bisa dilihat di slide yang tertera. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang stakeholder. Di proyek kami ada 2 stakeholder, yaitu internal stakeholder dan juga external stakeholder. Yang pertama yaitu internal stakeholder memiliki project manager, designer, dan juga programmer. Yang kedua yaitu external stakeholder, yaitu memiliki klien yaitu Bank Sampah Malang. Yang kedua yaitu pemerintah. Yang ketiga organisasi lingkungan dan masyarakat. Next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan dibangunnya proyek. Tujuan dibangunnya proyek ini yaitu untuk mempermudah pihak bank sampah dalam pengumpulan sampah anorganik dan mempermudah proses pengumpulan sampah dari nasabah. Next. Selanjutnya ada objektif proyek yang merupakan luaran atau harapan yang diharapkan dari proyek ini dibuat. Yang pertama, pengurangan jumlah sampah anorganik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan bank sampah. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang kelima, peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keenam, peningkatan kualitas lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah. Next. Untuk selanjutnya, saya sama Anissa akan melakukan presentasi tentang proyek starter. Dalam proyek ini, ruang lingkup proyek meliputi pembuatan sistem informasi yang dapat mengolah data layanan, pengambilan sampah, dan penyetoraan sampah yang disediakan oleh Bank Sampah Malang. Sistem informasi yang ada ini meliputi pengelolaan data nasabah dan supir dalam melakukan layanan jual beli sampah yang dilakukan oleh admin, lalu ada penyediaan jadwal penjemputan sampah yang akan dilakukan oleh supir, serta penyediaan laman yang memudahkan nasabah untuk melakukan penyetoran sampah yang akan dijual. Untuk produk penyerta saat delivery produk ke user, yang pertama yaitu dokumen development plan. Dokumen development plan ini berisi tentang develop dari sistem informasi yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada dokumen user manual yang berisi tentang tata cara penggunaan sistem, dan dokumen test plan yang berisi tentang test plan sebuah sistem informasi tersebut.
Lalu untuk selanjutnya ada timeline, di mana dimulai dari fase permulaan, perencanaan, implementasi, penyampaian, dan pengakhiran. Untuk yang pertama yaitu persiapan. Persiapan di sini memiliki proses penentuan ide dan pembuatan proposal. Untuk waktunya sendiri sudah kami tentukan dari minggu ke-1 perkuliahan hingga minggu 3 perkuliahan. Yang kedua ada pengerjaan. Pekerjaan di sini meliputi memulai pengerjaan proyek dari mulai mendesain website sampai mengimplementasikan ke dalam bentuk kode program. Kami sudah menentukan waktu yang akan digunakan untuk melakukan pengerjaan yaitu minggu ke-4 sampai minggu ke-14 waktu perkuliahan. Untuk evaluasi sistem informasi sendiri meliputi uji coba dan evaluasi proyek yang akan dilakukan pada minggu ke-15 sampai ke-17 waktu perkuliahan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang resiko. Di sini resiko yang mungkin bisa dialami yaitu yang pertama biaya membengkak dengan rating resikonya yaitu rendah dan strategi jika terjadi hal tersebut yaitu memberikan perkiraan biaya yang pasti dan teliti dari setiap bahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada miskomunikasi, rating risiko rendah, dan strateginya yaitu membuat pertemuan tim di setiap progres dan tetap mendiskusikan jika terjadi kendala dari masing-masing tim. Lalu yang ketiga ada kinerja kurang maksimal dengan rating risiko sedang dan strategi untuk mitigasi risikonya yaitu memastikan setiap anggota bekerja sesuai job desk dan term yang ditentukan. Lalu yang keempat ada pengerjaan proyek yang tidak bisa deadline dengan rating risiko rendah dan strateginya yaitu melebihkan perkiraan waktu dari waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi pada saat pengerjaan proyek. Yang pertama yaitu melakukan pertemuan tim. Strategi melakukan pertemuan rutin. Dengan menetapkan jadwal pertemuan rutin dengan anggota tim proyek dan stakeholder lainnya untuk menginformasikan perkembangan proyek dan membahas masalah yang muncul. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka, yaitu membuat saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajer proyek, anggota tim proyek, dan juga klien. Dan memastikan semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama dan saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga yaitu melakukan laporan berkala. Dengan melakukan laporan secara berkala kepada klien tentang kemajuan proyek termasuk target yang telah dicapai dan kendala yang ditemui. Lalu yang keempat melakukan pertemuan tatap muka. Selain pertemuan rutin tadi, manajer proyek juga dapat mengadakan pertemuan tatap muka dengan anggota tim proyek dan juga stakeholder jika diperlukan. Lalu yang selanjutnya yaitu melakukan pemantauan media sosial. Pemantauan media sosial dapat membantu manajer proyek dalam memperoleh umpan balik dari masyarakat dan menjawab pertanyaan yang muncul terkait dengan program bank sampah yang dijalankan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.